BNPB didampingi oleh Kodam Iskandar Muda, Polda Aceh, dan Lanut Sultan Iskandar Muda kembali mengupdate situasi dan penanganan bencana banjir longsor di Sumbar, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan fokus nanti kita akan memberikan beberapa detil progres di Provinsi Aceh, karena saat ini kita sedang berada di posko pengendalian bencana banjir longsor Provinsi Aceh di Lanut Sultan Iskandar Muda. Baik, secara umum rekapitulasi korban jiwa yang sudah dihimpun, diverifikasi dan divalidasi oleh posko terpadu. Memang ini ada tadi koreksi yang kita lakukan dari data yang sudah masuk di dashboard secara online, sehingga untuk Provinsi Aceh per hari ini, hari Rabu 3 Desember 2025, korban meninggal itu 277 jiwa, dan yang dilaporkan masih hilang dan dalam pencarian itu 193 jiwa. Kemudian untuk Sumatera Utara, itu korban meninggal dunia sudah ditemukan 299 jiwa, dan yang masih dalam pencarian 159 jiwa. Sumatera Barat, korban meninggal tercatat 194 jiwa, dan yang masih dalam pencarian 111 jiwa. Jadi secara total korban meninggal yang sudah tervalidasi dan terverifikasi itu 770 jiwa, dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa. Secara singkat saya akan masuk ke penanganan di beberapa provinsi. Pertama untuk Sumatera Utara. Untuk Sumatera Utara, ruas jalan yang masih dalam ulangi untuk rekap distribusi logistik itu per hari ini bisa disampaikan 13 sorti melalui jalur udara itu ke Tapanuli Tengah, kemudian Silang Mandailing Natal, dan posko Tapteng ini kita coba penuhi, kemudian didistribusikan ke beberapa kabupaten kota yang lain. Untuk Sumatera Utara dan Aceh, itu operasi modifikasi cuaca masih terus kita lakukan. Tujuannya tidak hanya untuk mempercepat operasi pembersihan jalur-jalur transportasi dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh tim darat, khususnya Kementerian PU dan lain-lain dan pemerintah daerah. Tetapi ini juga untuk memastikan bahwa distribusi logistik melalui jalur udara itu tidak terganggu oleh cuaca buruk. Seperti halnya yang paling jamak, paling sering dialami adalah ketika heli melewati kawasan-kawasan perbukitan. Nah, ini biasanya berbenturan dengan pekatnya awan dan head wind yang cukup kuat, sehingga dalam beberapa kali sorti ini harus menunggu dulu cuaca ini bisa baik untuk meneruskan perjalanan mengantarkan logistik dengan pertimbangan keamanan penerbangan. Jadi operasi modifikasi cuaca ini sangat vital. BNPB bersama BMKG masih terus melakukan hingga
Batas waktu nanti akan kita lihat sesuai dengan kebutuhan tim darat dan juga tentu saja distribusi logistik dari udara. Hingga 3 Desember ini, OMC di Provinsi Sumatera Utara itu sudah melaksanakan 21 sorti dengan total 16 ton bahan semai. Kemudian untuk Provinsi Aceh, ada beberapa jalur transportasi yang kami dapat sampaikan bahwa PD ke PD Jaya itu sudah normal, dapat dilalui tanpa hambatan berarti. Kemudian Aceh Utara ke Aceh Timur itu bisa dilewati meskipun masih ada genangan di kawasan Perelak. Kemudian Aceh Utara Benar Meriah itu dapat dilalui terbatas oleh kendaraan roda 2. Kemudian Aceh Tamiang Langkat ini berangsur normal meskipun masih ada genangan, tapi truk BBM dan truk logistik itu sudah bisa melalui kawasan akses darat Langkat Aceh Tamiang. Nanti untuk progres ini secara lebih lengkap akan disampaikan oleh personil TNI dan Polri yang mendukung langsung proses pembukaan akses jalan ini. Kemudian untuk sorti bantuan udara, saya akan secara singkat nanti akan dijelaskan oleh Askar dan dari Lanut. Ada 18 sorti yang berhasil didistribusikan. Ini berarti dari range ops awal kita pagi tadi itu ditargetkan hanya 14 sorti, tetapi kita bisa optimalkan menjadi 18 sorti. Ini juga sesuai dengan strategi untuk mengatasi keterbatasan tonase ketika kita menggunakan jalur udara, maka frekuensi penerbangan akan kita perbanyak, termasuk juga dengan memperbanyak unit-unit dari uh, satuan udara yang kita gunakan. Untuk distribusi logistik yang menggunakan jalur laut, hari ini kita bisa mencapai Lok Sumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. Ini total tonase sekitar 40 ton. Perlu kami sampaikan kekuatan alutsista yang digunakan saat ini di kawasan atau Provinsi Aceh itu untuk pesawat ada 6 pesawat armada dari Susi Air ada 2, kemudian karavan untuk OMC 2, karavan untuk logistik 1 didukung oleh pesawat kasa TNI Angkatan Laut 1 unit. Kemudian untuk heli itu ada 7 unit, 4 heli BNPB dan 3 heli TNI. Di samping unit satuan udara yang ada berbasis di Banda Aceh, kita juga didukung oleh 2 unit heli yang berbasis di Medan untuk dukungan logistik dari Medan ke Banda Aceh. Jadi total ada 15 unit satuan udara yang kita optimalkan untuk distribusi logistik di Provinsi Aceh. Ini benar-benar kita kejar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik itu permakanan maupun non permakanan, termasuk juga obat-obatan dan vitamin bagi warga terdampak khususnya di Aceh Timur dan Aceh Tengah. Kemudian saya masuk di Provinsi Sumatera Barat. Hal yang menonjol yang perlu kita
sampaikan eh, pada hari ini progres dari jalur transportasi sudah cukup banyak yang bisa terbuka dari Mangkokpok ke Padang Luar itu sudah masih dalam pengerjaan dan kita harapkan bisa segera bisa dilalui dan ada beberapa titik lain yang juga progres pengerjaannya sudah di atas 50%. Untuk jalur komunikasi di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam, pesisir selatan, Kota Padang, dan Pasaman Barat, ini untuk jaringan internet yang dilakukan oleh pemulihan jalur internet yang dilakukan oleh Kementerian Kombiji itu sudah berjalan. Untuk Agam di Malalak itu sudah on air, kemudian di beberapa di Kota Padang sudah on air, kemudian untuk Agam dan pesisir selatan sudah dalam masa finalisasi instalasi perangkat. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai update situasi dan progres penanganan bencana di 3 provinsi per hari ini Rabu 3 Desember 2025. Selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada Kolonel Francisco, Asisten Teritorial Kodam Iskandar Muda yang merangkap juga Wakil Ketua 1 Satgas Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Aceh. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aster Kodam IM, Batan Organik, saya sebagai Ketua 1 Satgas Penanggulangan Bencana Banjir yang ada di Provinsi Aceh. Untuk informasi yang progres sampai dengan hari ini yang sudah kita lakukan di posko, pertama kita mendistribusikan logistik ke daerah-daerah terisolir yang sudah kita kategorikan kesepakatan bersama dengan BNPB dari 18 kabupaten kota yang terdampak bencana banjir, tandang maupun yang ada di wilayah kabupaten. Ada 4 wilayah yang betul-betul terisolir, tapi saat sekarang sudah mulai terbuka secara perlahan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah membuka jalan dengan keterbatasan. Dalam pelaksanaan kita melakukan evakuasi ataupun pembukaan akses jalan, kendala yang ada di lapangan adalah kehabisan bahan bakar. Jadi untuk pengerahan kekuatan atau mobilisasi alat-alat berat kita terkendala dengan bahan bakar. Untuk distribusi bahan bakar juga terkendala dengan akses jalan yang putus, ada jembatan yang putus. Sesuai data yang kita dapat dari kewilayahan, dari posko-posko yang ada di wilayah, ada 15 titik jalan, ruas jalan yang terputus, kemudian 27 titik jembatan yang putus, baik jalan nasional maupun jalan provinsi yang ada di menghubung antar kabupaten kota yang ada di wilayah Aceh. Salah satu contoh pada saat kami mendistribusikan logistik ke wilayah Aceh Tengah, kalau melihat dari sepanjang rute penyebab salah satu keruntuhan banjir ini, mungkin rekan-rekan yang ada di Aceh tahu kondisi pegunungan Aceh itu karena kontur daerah dan pohon jenis pohonnya dan jenis tanahnya yang berbeda. Jadi banyak longsor-longsor tebing yang membuat akses-akses jalan yang menuju ke kampung-kampung terputus. Nah, saat ini yang kita lakukan maksimal adalah membantu masyarakat distribusi logistik lewat udara. Sampai dengan hari ini, bantuan yang sudah kita distribusi lebih kurang ada 9 ton bahan sembako, pakan ataupun pakaian serta yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sudah kita distribusikan ke wilayah diantaranya mungkin ke Bener Meriah, Gayo Luwes, Aceh Timur, Nagan Raya,
Takengon, dan Losmawe. Khusus untuk Aceh Tamiang, pasukan-pasukan kita, eh, anggota Kodim, Koramil, Batelon-Batelon yang ada di wilayah, yang meskipun mereka terdampak, mereka juga ikut membantu mengatasi permasalahan yang ada di daerah tersebut. Saat ini kita sudah mendisplay pasukan ke daerah-daerah terdampak, diprioritaskan di 4 titik bencana tersebut. Seperti di Tamiang, kita akan display pasukan ke sana, memanfaatkan satuan yang ada di sana untuk membantu membuka akses dan mengevakuasi korban-korban yang ada di daerah Aceh, Tamiang. Kendala yang dihadapi yang tadi seperti kami sampaikan adalah masalah pasokan uh, BBM untuk ke daerah-daerah yang akan kita tentu untuk evakuasi. Tapi sampai dengan saat ini kita masih terus berupaya, walaupun dengan keterbatasan ini, kerjasama antara Muspida, Forkopimda, BNPB, alhamdulillah kendala-kendala tersebut bisa kita upayakan. Itu saja mungkin yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih. Pak Master, dari Lanut mungkin ada tambahan sebelum kita ke Polda, Pak? Terima kasih. Mungkin kami menambahkan sedikit untuk update hari ini, untuk kedatangan logistik kita pada hari ini. Untuk hari ini kita ada kedatangan logistik menggunakan Alfa 400 sekitar 24 ton. Ini isinya berupa ada makanan siap saji, kemudian minyak goreng, kemudian ada pakaian, kemudian sembako, begitu juga ada alat kesehatan beserta obat-obatan dan Starlink. Kemudian kita juga ada kedatangan nanti pesawat menggunakan Alfa 1333, ini seberat 13,5 ton. Ini isinya termasuk juga obat-obatan, Starlink, kemudian genset, pakaian, sembako, kantong darah, kemudian pompa air dan air mineral. Nah, pada saat ini untuk Airbusnya sudah landing di Bandara Sultan Iskandar Muda. Ini tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian berikan waktu untuk Kombes Adnan terkait dengan upaya yang dilakukan Polda Aceh dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh ini. Waktu tempat silakan. Baik, terima kasih. Saya Kombes Pol Adnan dari Polda Aceh, LO dari Polda Aceh di Posko Terpadu BNPB. Nah, kami kan menyampaikan update terbaru kegiatan khususnya Polda Aceh pada hari ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Aceh. Hari ini kegiatan mendorong logistik dan personil menggunakan kapal Bisanggeni 8005 dari Mabes Polri yang didorong sembako, di antara lain beras, gula, minyak goreng, pakaian, terus kemudian air mineral sebanyak kurang lebih 20 ton. Kemudian personil untuk perkuatan khususnya di titik-titik yang terdampak banjir longsor di Aceh ini yang sampai saat ini perlu perkuatan personil khususnya di Polres Aceh Tamiang. Sebanyak 184 personil yang terdiri dari PKO dari Mabes Polri 68 personil, ini dari Brimob dan dari psikologi khususnya untuk trauma healing. Kemudian yang kedua, kita juga menggunakan alutsista udara. Kita mendapat PKO heli AW159 PKO dari Mabes Polri. Hari ini juga mendorong sembako, air mineral, pakaian, kemudian masker, susu dan Indomie sebanyak 399 kg ke Polres Aceh Tamiang.
Kemudian update terakhir personel dari Polda Aceh yang melaksanakan penanganan bencana dari Polda 965 personil, kemudian dari Polres Jajaran 3.585, kemudian dari PKU Mabes Polri 68 personil. Jadi total seluruhnya untuk personil Polri yang ikut laksanakan penanganan bencana banjir longsor ini sebanyak 4.618. Sementara itu update terakhir dari Polda Aceh dalam kegiatan hari ini. Terima kasih. Selain dari informasi-informasi di atas, perlu juga kami sampaikan bahwa prioritas penanganan dalam fase tanggap darurat ini tetap ada pada 5 hal. Pertama, pencarian dan pertolongan korban. Secara total kita masih ada sekitar 463 korban yang hilang. Saat ini tim Basarnas beserta tim gabungan TNI, Polri, dan relawan masih terus melakukan upaya pencarian. Kemudian yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ini yang menjadi tantangan terbesar dan selalu kita coba untuk mencari solusi-solusi yang bisa memecahkan kendala-kendala di lapangan terkait dengan keterbatasan akses, keterbatasan energi, komunikasi, dan lain-lain. Tentu saja berjalan seluruh kementerian dan lembaga ini mengoptimalkan upaya sesuai dengan tugas fungsi pokok masing-masing. Kementerian PU juga mengoptimalkan pemulihan sektor transportasi jalan dan jembatan. Kemudian dari sisi kementerian lain juga berupaya optimal sesuai dengan yang disampaikan oleh arahan Presiden bahwa ini penanganan bencana di 3 provinsi, Sumbar, Sumut, dan Aceh ini merupakan prioritas nasional. Selain itu ada 3 hal upaya percepatan yang saat ini sedang dikejar oleh tim gabungan. Pertama adalah pemulihan sektor akses transportasi khususnya darat. Tadi disampaikan ada titik-titik jalan dan jembatan yang masih terputus. Saat ini alhamdulillah akses dari Sumatera Utara ke Aceh Tamiang sudah bisa ditembus dan ini akan membuka ruang untuk percepatan dan akselerasi pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat terdampak. Kemudian akses komunikasi dari Kementerian Kombiji juga sudah menyampaikan akselerasi dari upaya pemulihan sektor komunikasi berbasis seluler yang kita harapkan juga ini bisa segera dimanfaatkan, dirasakan oleh masyarakat untuk bisa kembali bekerja sebagaimana biasa. Dan terakhir adalah pemulihan sektor energi, baik itu kelistrikan maupun bahan bakar minyak, karena juga sangat vital, tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk tim gabungan yang melakukan operasi dari darat, baik itu pencarian pertolongan maupun distribusi logistik. Jadi secara umum tim tetap bekerja sangat-sangat optimal dan kita harapkan setiap hari kita akan melaporkan progres yang signifikan, utamanya dalam menjangkau warga terdampak untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik itu permakanan maupun non-permakanan termasuk pelayanan kesehatan. Demikian update progres penanganan bencana alam banjir longsor di 3 provinsi sore ini. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa desa atau bahkan kecamatan sih Pak yang belum bisa di-reach out? Sebenarnya saat ini sudah bukan 4 ya, karena Aceh Tamiang sudah bisa kita akses dari darat dari Medan, sehingga relatif itu untuk akses darat yang masih sulit itu 3, Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Lues. Jadi tapi ini bisa kita jangkau dari udara.
Untuk data kecamatan terdampak nanti detailnya bisa saya berikan. Tetapi untuk upaya distribusi logistik memang saat ini kita coba optimalkan melalui jalur udara. Eh, Hari ini juga kita sudah menambah lagi satu unit heli berbadan besar sehingga tonase dukung bantuan yang bisa kita dorong nanti ke 3 kabupaten kota yang masih terbatas akses daratnya ini, insya Allah bisa lebih optimal dan signifikan. Kayak wilayah yang bisa dilihat itu kendalanya masih gini ya Pak ya, akses jalan ya Pak ya. Jalan nasional ya. Jadi untuk jalur jalan utama sebenarnya adalah lintas timur. Nah, lintas timur ini awalnya putus utamanya itu ada di 3 titik. Ada jembatan Merdu, kemudian ada satu jembatan lagi, kemudian diakses Aceh Tamiang ke Langkat. Nah, akses Tamiang Langkat ini sudah bisa ditembus per hari ini. Sudah kita lihat tadi beberapa dokumentasi visual bahwa truk BBM Pertamina pun sudah bisa lewat, sudah masuk. Eh, Truk logistik BNPB pun yang dari Sumatera Utara itu sudah bisa masuk dan sampai di kantor Dinsos Aceh Tamiang. Jadi ini sudah sangat lancar. Nah, tinggal pekerjaannya adalah perbaikan atau pembangunan jembatan sementara atau perbaikan jembatan yang saat ini rusak di Merdu dan satu sisi lagi ada 2 jembatan. Nah, misalkan 2 titik jembatan ini sudah bisa terhubung, insya Allah ini lintas timur sudah sangat untuk digunakan, dioptimalkan untuk distribusi logistik.